Gianni Infantino peringatkan Indonesia dan PSSI jangan pernah join turnamen Rusia World Cup 2026 atau gak akan disanksi berat FIFA dan dikeluarkan. Netizen, makanya jangan pakai standar ganda. Kabar mengejutkan beredar ketika muncul informasi bahwa Gianni Infantino memberikan peringatan keras kepada Indonesia dan PSSI. Dalam kabar itu, Infantino disebut meminta agar Indonesia tidak ikut turnamen tandingan yang sedang disiapkan Rusia untuk tahun 2026. Sebuah turnamen yang disebut Rusia World Cup 2026 yang diisi oleh negara-negara kuat yang gagal lolos ke Piala Dunia FIFA. Ancaman yang beredar pun tidak main-main. Indonesia disebut bisa dikenai pengurangan poin, dilarang mengikuti kompetisi resmi FIFA, bahkan sampai dikeluarkan dari keanggotaan jika dianggap mendukung turnamen tersebut. Rumor ini muncul di tengah langkah Rusia yang sedang menyiapkan kompetisi besar sebagai tandingan Piala Dunia. Setelah mereka dibekukan FIFA akibat invasi ke Ukraina, Rusia mencoba bangkit dengan membuat turnamen sendiri. Formatnya dibuat mirip Piala Dunia, dengan negara-negara berprofil kuat sebagai peserta, meski gagal ke Pildun resmi. Yang membuat publik Indonesia heboh adalah kabar bahwa Indonesia mendapat undangan langsung dari Federasi Sepak Bola Rusia. Undangan ini muncul karena Indonesia dipandang sebagai negara dengan pasar besar, fanbase sepak bola masif, dan performa timnas yang sedang meningkat. Rusia ingin melibatkan negara-negara potensial agar turnamen tandingan itu dianggap punya bobot kuat. Tapi antusiasme itu berubah ketika muncul kabar bahwa FIFA memberi warning. Infantino disebut menegaskan negara anggota tidak boleh mengikuti turnamen yang diselenggarakan federasi yang sedang disanksi. Artinya, jika Indonesia menerima tawaran Rusia, risikonya fatal untuk seluruh sepak bola nasional. Disinilah netizen mulai bereaksi. Alih-alih mendukung FIFA, mayoritas netizen justru mempertanyakan standar ganda organisasi itu. Mereka menyoroti perbedaan perlakuan terhadap Rusia dan Israel. Rusia di-ban total karena invasi militer, sementara Israel tetap aman meski bertahun-tahun melakukan agresi ke Palestina. Dua tindakan serupa, tapi dua keputusan berbeda. Netizen menilai FIFA sudah tidak lagi adil. Sikap keras FIFA hanya muncul kepada negara tertentu, sementara negara lain dilepas begitu saja. Akhirnya, mereka menyebut FIFA tidak konsisten dan hanya mengikuti arah kepentingan politik negara-negara besar. Bagi Indonesia, posisi ini sulit. Undangan Rusia sebenarnya menarik dari berbagai sisi, exposure internasional, pengalaman pemain, hingga pembuktian kualitas timnas. Tapi ancaman FIFA terlalu besar untuk diabaikan. Jika sampai terkena sanksi, liga domestik bisa tidak diakui, timnas tidak boleh bertanding, ranking menghilang, sponsor internasional mundur, dan masa depan sepak bola Indonesia rusak total. Di tengah polemik ini, banyak analis mengatakan Indonesia sebenarnya sedang diuji. Rusia mencoba menunjukkan bahwa mereka masih punya pengaruh. Di sisi lain, FIFA ingin memastikan negara-negara anggotanya tetap patuh. Indonesia berada tepat di tengah tarik-menarik dua kepentingan besar. Perdebatan pun melebar. Netizen menyoroti bagaimana cepatnya FIFA memberi sanksi kepada Rusia. Negara itu langsung didiskualifikasi, klubnya dikeluarkan, dan menjadi tuan rumah pun dilarang. Sementara ketika konflik Israel-Palestina memanas dengan korban sipil yang jauh lebih besar, FIFA dan UEFA memilih diam. Inilah yang membuat netizen semakin geram. Mereka melihat sepak bola tidak lagi berdiri di jalur moral, tetapi mengikuti kepentingan politik internasional. Selama standar ganda itu ada, suara protes publik tidak akan berhenti. Di sisi lain, sebagian netizen mengingatkan bahwa Indonesia harus fokus pada target besar, tampil konsisten di turnamen resmi, memperbaiki kompetisi domestik, dan menjaga momentum kebangkitan timnas. Mengikuti turnamen tandingan Rusia dianggap tidak memberikan manfaat jangka panjang dan justru berisiko tinggi. Namun tetap saja,
Inti kemarahan publik bukan soal ikut atau tidak ikut. Masalahnya adalah ketidakadilan yang terlihat jelas. FIFA keras kepada satu negara, tapi melunak kepada negara lain meski melakukan tindakan serupa. Kasus ini membuat masyarakat sadar bahwa sepak bola modern tidak bisa dipisahkan dari politik. Dan di tengah semua itu, Indonesia berada di persimpangan besar. Jika salah langkah, efeknya panjang. Kalau terlalu patuh, publik menilai Indonesia hanya menjadi korban tekanan internasional. Tapi jika melawan, risikonya menghancurkan masa depan sepak bola nasional. Pada akhirnya, netizen hanya menuntut satu hal, FIFA harus adil. Jika Rusia dihukum karena invasi, maka negara lain yang melakukan tindakan serupa juga harus merasakan konsekuensi. Karena bagi publik, yang membuat mereka marah bukan warning FIFA, tetapi standar ganda yang selama ini terlalu jelas terlihat.